Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatan Bulu Manuk, channel yang membahas tentang seputar burung lovebird dan lain-lain ya. Di sini kita akan kembali membahas tentang lovebird konslet. Banyak yang bertanya kenapa burung saya sudah melakukan beberapa perawatan tapi tidak kunjung konslet. Kenapa lovebird saya sudah perawatannya sudah maksimal tapi tidak kunjung keluar bebelan. Di sini kami akan bahas mengapa lovebird-mu itu gagal konslet. Jadi alasannya apa? Mengapa lovebird-mu itu gagal atau tak kunjung konslet? Yang pertama adalah pemilihan bahan. Pemilihan bahan yang tepat itu sangat-sangat mendukung lovebird-mu untuk dijadikan bahan konslet. Pemilihan bahan yang salah, sampai kapanpun burungmu tidak akan kunjung konslet. Pemilihan bahan seperti apa? Sebelumnya pernah kita bahas di video-video yang lain yang sebelum ini. Silakan kalian tonton bahan-bahan calon lovebird konslet. Bahan-bahannya di sana kita bisa melihat dari irama lagu, dari karakter burung itu, dari suara intonasi ya. Jadi dari irama lagu kita bisa lihat atau bisa kita dengarkan itu untuk yang jeli, untuk yang sudah terbiasa dengan mendengarkan irama lagu-lagu konslet. Jadi memang di sini kita melihat lovebird ini memang punya bakat. Dia tidak sembarangan semua burung lovebird itu bisa dijadikan konslet, itu tidak. Jadi di sini memang kita butuh pemahaman dan pemilihan bahan yang tepat dan cermat. Kita lihat misalkan burung ini nadanya masih jauh ya, nadanya nada standar. Burung ini nadanya tidak memiliki karakter konslet. Jadi memang butuh pemahaman yang seni. Dari irama lagu, dari karakter, biasanya kita melihat karakternya itu dari dia punya karakter, lanjut dia ngekek. Dan itu biasanya terus ketika dia mau ngekek, dia pasti mengeluarkan karakter. Itu biasanya bakat konslet seperti itu. Lalu setelah pemilihan bahan yang tepat, yang kedua ini adalah perawatan. Perawatan yang konsisten, perawatan yang tidak ekstrim, yang tidak aneh-aneh. Jadi kita rawat seperti biasa saja. Pagi kita keluarkan, kita embun, lalu kita mandikan, kita jemur, kita kasih makanan yang enak, makanan yang tinggi misalkan. Yang penting dia ketika kita angin-anginkan, dia ngepel, dia kacau. Itu berarti perawatannya benar. Tapi kalau perawatan ekstrim misalkan kita kasih kecubung, kita kasih sesuatu yang menurut nalar kita itu tidak ketemu, itu tidak usah menurut saya. Tidak usah yang neko-neko lah. Perawatan cukup perawatan yang konsisten. Jangan neko-neko, yang wajar-wajar saja. Jangan jemurnya ekstrim sampai melet-melet ya, itu malah merusak. Tidak kita membuat konslet, malah kita hanya memaksa untuk dia semakin rusak badannya. Itu malah nanti fatal ya, kesalahan fatal. Yang selanjutnya ketiga adalah kita harus tahu tahapannya. Tahapan lovebird konslet kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu, maka kita akan berhenti di tengah jalan. Tahapan-tahapan ini yang harus kita
ketahui, kita harus jeli. Ini masih lagu standar. Ini burung masih keluar karakter, lanjut ngekek, tapi setelah itu dia ngeriwit. Berarti ini tahapannya masih jauh. Tahapan yang pertama adalah tahapan dia gacor dulu. Lagu standar dia gacor. Setelah dia gacor, lagunya standar, dia naik lagi. Dia sudah mulai keluar karakter, lanjut ngekek, tapi lagunya standar. Ini juga sudah bagus, tapi dia masih jauh, masih di bawah. Setelah karakter, lagu standar, dia naik lagi, dia mulai karakter, lagunya sudah mulai kering. Nah, lagu kering itu lagu yang seperti apa? Lagu kering itu lagu-lagu minor, lagu yang dibawakan dengan apa ya, nadanya itu nada kering lah, nada kering, nada minor. Kalau kalian sering mendengar lagu konsernya itu lagu kering. Ini tahapannya juga masih di bawah, terus naik lagi. Ini masih jauh dari konser ya, masih karakter, ngekek, lagunya ada keringnya walaupun sedikit. Itu sudah bagus, cuma kita jangan mengharapkan ini akan cepat konslet, jangan. Jadi ini masih jauh. Setelah itu dia akan naik lagi, naik ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini adalah dia mulai mengeluarkan nadanya itu nada birahi, dia langsung ngekek. Nah, ketika nada birahi lanjut ngekek, ngekeknya itu minor atau lagunya kering, ini sudah bisa disebut dengan lagu dobelan menurut saya. Ini sudah full, burung ini sebentar lagi akan konser. Jadi ketika labetmu masih karakter ngekek standar itu masih jauh dari konser. Kita jangan terlalu berharap, jangan terlalu berambisi. Kita nikmati saja prosesnya. Karena untuk mencetak labet konser itu tidak semudah membalikan telapak tangan, kecuali bagi mereka yang sudah punya masteran labet konser di rumah. Jadi masteran itu yang paling penting. Jadi tahapannya itu memang bertahap. Yang pertama adalah kita gacor. Burung ini gacor, dia punya bakat berarti. Setelah gacor dia naik lagi, dia sudah mulai keluar karakter, lanjut ngekek, walaupun itu kadang-kadang lagunya standar. Setelah itu dia ngeriwit, tidur, ini wajar. Setelah itu dia naik lagi, karakter, lagunya sudah mulai ada kering-keringnya, sudah mulai ada minor-minornya. Karakter birahi, ngekeknya sudah mulai ada lagu minornya. Ini sudah bagus, tapi jangan terlalu berharap cepat. Setelah ini kita naik ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya di atasnya lagi adalah dia sudah mulai keluar lagu birahi, dia lanjut ngekek nada kering. Ini yang disebut dengan dobelan. Satu tahap di bawah labet konslet. Ini sudah satu tahap. Ketika burung kita sudah di sini, itu kita sudah bisa berharap labet kita punya bakat 80% untuk dijadikan konslet. Dari tahap ini pun ke tahap konslet itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi memang butuh tahap. Kita tahu tahapan-tahapannya, kita cermati supaya kita tidak gagal paham. Ketika tahapan ini sudah sampai di puncak, puncaknya itu adalah konslet, itu baru kita menikmati yang namanya kita punya labet konslet. Untuk para pemain yang belum punya labet konslet, itu biasanya akan sangat lama. Kita tidak tahu kapan labet kita itu konslet. Perawatan yang benar, tidak salah arah.
Perawatan yang benar seperti apa? Kita jangan terlalu terburu-buru nafsu untuk menjodohkan lakbet yang sudah diambang. Ini sudah diambang. Ketika dia sudah mulai nada birahi, nadanya itu nada birahi, lanjut ke ngekek nada kering. Itu kita sudah dekat sekali sebenarnya. Itu tinggal kita sabar sedikit. Kita sering kegantangan, kita jodohkan, tapi dengan burung yang jangan kawin dulu. Itu yang penting. Kita sering gas ke lapangan, gas terus ke lapangan. Nanti di sana dia akan mulai mengubah, dia mulai gacor. Ketika kita sering bawa ke lapangan, dari nada birahi ke ngekek ini yang tadinya sehari cuma keluar 2 kali, 3 kali, itu pun waktunya belum tentu. Nanti ketika kita sering gas ke lapangan, kita sering gantang, itu dia nanti akan berubah karakternya. Dia akan semakin gacor. Ketika kita bawa pulang, dia nanti akan tambah gacor. Yang tadinya 2 kali, 3 kali, bisa 5 kali, 6 kali. Kalau sudah konsletnya sudah mulai kelihatan, baru kita jodohkan dengan burung yang bisa dikawin untuk meredam bunyinya di rumah. Karena ketika burung itu sudah konslet, biasanya ketika kita pisah, dia terus ngekek dan ngekek. Tapi kalau masih dobelannya masih 2 kali, terus dia ngeriwik tidur, kita jangan buru-buru jodohkan dengan burung yang mau dikawin. Bisa kita jodohkan dengan paut, bisa kita jodohkan dengan burung yang tidak mau dikawin. Intinya seperti itu, dan kurang lebihnya mohon maaf jika saya keliru, karena ini hanya menurut pemahaman saya saja dan tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan menurut kalian itu salah, karena ini hanya pemahaman saya saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecamatan.